kandang guys. Ini punya sama kandang sak bapak sak bapak tarsa lagi diperiksa. Gimana Pak? Ini petugas kesehatan hewan aman ya, kurang nutrisi, kurang imun ya. Oke. Jadi ada tindakan pemerintah kasih apa kurang sehat, apa multivitamin ya, diharapkan nanti akan sehat. Nomor HP apa otong di mana aya naon-naon teh pilih aya penyakit anu dadak. Nomor HP na Pak. Beke beda di kapli Pak. Jenis sapi apa? Metal. Mutu mesin lupa di kaler. Oh ya. Ini sehat yang sebelah kanan Pak, sehat. Yang sebelah kiri ini sedikit kurang vitamin. Anyar itu Pak. Oh, beli baru. Anyar sarua jeung urang. Pantesan beli baru guys. Ternyata mungkin kelelahan di jalan ya, ataupun dari peliharaan yang dari sananya kurang. Dari mana Pak belanjanya? Mesena beti Manjareng Katikulur, anjeun beti Jawa, anjeun mah. Anjeun nama. Ciwongnya bener. Dari Ciwong apal ya Pak. Ada suratnya. Sehat ya. Tidak tertular, terpapar, terkontaminasi dengan yang sekarang semerbak ya, PMK ya. Tidulin 8 bola. Mohon titinya. bener. Sepatinya hoyong mah. Da tukang nyuntikan Iya, nunggu apa itu mah. Oke, sehat. Ya, sekaliannya ya. Nah, Kan alhamdulillah iya. lanjutnya. Sekalian tadi tuh saya dah. Sekalian. Sarua jeung ieu dah tah. Siap. Yuk, kita mau pindah lagi guys ke kandang Bapak Karsawan. 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 Di Indonesia udah baheula ge can aya coronanya Pak. Anak aya corona. Ayeuna aya katernak namina PMK, penyakit mulut dan. Kenapa sampai seurgennya? Karena tadi kata Pak Kapolsek ada dampak yang dialami oleh para peternak. Dari sisi harga jual anu meureun ngaran-ngaranna yang geus kasarang penyakit. Cek Bapak Kapala teh pupuna ngulupas, bahamna bahreu, susuna kumaha baru sabeula Pak Tarsani teu dikurowal ku Pak Tarsani itu susuna baru sabeula sok amun murek meser ngagaleuh seperti dedegan kawas gitu senang mual Sesukernya mah seneng Pak. senang amun dua anak Aduh, Tarsani. amun sabeula kada Ya Allah. nah ya sabeula Pak. Nah artinya kalau sudah begitu jelas sapeternak pama gaduh sabaraha ekor nya indah di kandang. Ayeuna catatan dalam 1 bulan saur Bapak nembe ada 19 kabupaten, bahkan ayeuna bijil deui data 23 provinsi. Isu sangat cepat penyebaran apa sabulan seret 23 provinsi. So luar biasa Pak, mantap. Ti ayeuna urang alhamdulillah bahasana can terjadi tadi di samping sehat kandang, cara makanan ularas
penting belajar dari COVID-nya eta menjaga ketahanan tubuh ternak urang dengan masih sehat-sehat seperti itu Pak. Divaksin. Nah, muncul ketika tadi Kementerian Pertanian melihat sangat memprihatinkan para peternak, informasi untuk bulan nanti ke depan akan memberikan vaksin-vaksin kepada peternak. Ngan merendang adadak wah ieu teh musibah can bogaan vaksin patarsani anggar ngadatangkeun ti luar negeri. Nah, nanti diharapkan di bulan Agustus mah geus boga nyalira. Kaburu parah ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita doakan, urang doakeun penyakit ka urang can datang, urang mah geus di engke teh vaksin geus datang. Ya, seperti itu. Eueuh di jalan iwal divaksin. Seperti itu Pak, barangkali tambahannya. Pak Wahyu, Ya, lanjut aja. oke Pak. Bahaya seperti itu Pak PMK. Makanya mudah-mudahan pemerintah ada keberpihakan ke urang, sugan kadituna, dan meureunan. Urang teh ngingu sapi, aya hargaannya. Tiba-tiba, panggil itu ngajararit Pak. Di kabupaten di Jawa Timur tuh udah menangis Pak peternak teh kehilangan mata pencaharian. Nah iya mudah-mudahan ayat tadi jangan sampai resah dan gelisah mengancam keamanan. Ya bahaya lah guys ada semacam seperti ternak itu seberapa orang. Nah makanya dari kita Pak yuk di orang data nu ayeuna nu bener nya dicoba didata di desa orang minimal orang sosialisasi kawas kieu dituna kalaupun tadi ada yang disangka terduga terkonfirmasi orang ngadongkapeun ke nu ahlina orang kumaha cara penangananna seperti itu Pak. Kedua alur tadi cara pembelian dan penjualan leres ada istilahnya lalu lintas Pak, ternyata bukan saja yang berlaku yang motor kendaraan datang ke dipotret ieu lalu lintas peternakan ieu persapi perembean. Jadi nurunkan aturan bahwa lamun urang ngajual ke luar daerah pamahan ti Majalengka ka Sumedang ya udah isi suratan ataupun di luar daerah ka urang sami mun urang meser teh kudu isi suratan di ditu teh surat keterangan kesehatan hewan seperti itu Pak. Jadi insya Allah nanti orang membahasa cuk pakapala mah geus kakepung Majalengka. Nah, orang upayakeun ningker nyeun sebuah pasukan pengamanan eta dengan cara atribut-atribut yang tadi. Mudah-mudahan aya posko, aya checkpoint. Benar, mana suratnya? Oh, ini Pak. Bentar suratnya aduh wayah. Mungkin seperti itu. Seperti itu Pak mungkin. Ya mudah-mudahan ya Pak. Ancana mah tanggap daruratna meureun dangaran ngadadak Pak musibah lur kadinya Pak seperti Covid. Sakitu manawi Pak. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan saja Pak, ini untuk menghimbau kepada bapak-bapak sebagai pelaku pengusaha ternak hewan khususnya Jatiraja agar waspadalah dengan ciri-ciri yang tadi apa dikatakan oleh koordinator dan Pak Soeharto dari mulut ya apa tadi bengkak ya kalau dibuka apa dibuka lidahnya juga kayak yang sariawan ada luka terus air liur berlebihan ya itu terus kaki mengelupas dan berawal dari luka dulu. Nah itu jangan sampai sudah ngelupas baru ditangani. Ada ciri-ciri dulu, yaitu luka, ya. Terus puting, sanglir, barel. Ada lain dikenyal ke patarsani. Itu, ya. Itu harap diingat karena ciri-ciri itu tuh sebenarnya kelihatan Pak sama kita. Nah, untuk alur pengendaliannya silakan Bapak hubungi pemerintahan desa melaporkan bahwa ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh kami itu ada
nanti ditindaklanjuti oleh desa ke pihak kami, ke Balai Penyuluhan Pertanian. Nanti Balai Penyuluhan Pertanian akan segera membuat laporan kepada Mantri Hewan untuk bisa mengecek ke lokasi TKP ke sini. TPK tadi eta mah salah. Nah itu seperti itu Pak alurnya ya. Atau kalau misalkan pas ada kunjungan penyuluhnya Pak Fahri nih, penggantinya Bu Puji, Pak Tarsani, laporkan ke Pak Fahri biar cepat alurnya, nggak ke desa dulu, nggak jadi masalah. Ya, Pak Fahri ini ada ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Pak Wahyu dan Pak Ato dan Pak Koordinator, mirip sekali. Cepat ke Pak Fahri nanti langsung yang menghubungi dengan Mantri Hewannya segera. Itu antisipasi caranya, alurnya, gitu Pak Tarsani. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Tambahan. Silakan Pak Koordinator. Terkait masalah PMK. Jadi GAP, Pak atas sigap segera menghubungi medis dan dilaksanakan penyuntikan. Pak. Laporan kemarin alhamdulillah ada perubahan. Nanti sanglir teuing. Misalnya mulai ngabentuk deui lah. Termasuk di desa Babajurang tadi malam juga terjadi pada susu domba. Sanglir lagi. Nanti ai sanglir mah nganti asa belah. Teu asa belah. Di desa Jatiraga kalau terjadi seperti itu segera. Jangan hanya mulut, kuku, ya susu pun segera laporan. Ya Pak ya. Itu saja tambahan. Terima kasih Pak Koordinator atas tambahannya sedikit lagi. Saya menapa Bapak, Ibu juga peternak Desa Jatiraga yang alhamdulillah diketuai oleh Pak Kasdi. Terima kasih Pak Kasdi ya sudah memfasilitasi kami untuk mengumpulkan para peternak yang ada di Desa Jatiraga. Kami persilahkan. Langsung aja singkat aja bahwa kami dari pihak kepolisian dalam pelaksanaan memang ada perintah juga, terus ada istilahnya ada tanggung jawab untuk pelaporan kemudian masyarakat. Kenapa kepolisian kok dilibatkan masalah penyakit mulut dan kuku ini? Karena bahwa ini tugas kepolisian di mana dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 setiap kejadian maupun peristiwa maupun wabah, termasuk ini wabah termasuk dengan masalah virus kemarin juga COVID, memang polisi itu harus hadir, harus ada di tengah-tengah masyarakat. PMK ini adalah termasuk adalah instruksi dari pimpinan di atas Pak Kapolri langsung sampai turun ke bawah Polsek untuk pengadaan atau istilahnya pengecekan itu untuk penyakit mulut dan kuku ini adalah termasuk musibah wabah nasional, jadi bukan wabah tingkat lokal daerah aja, ini udah nasional Pak, seluruh Indonesia. Dan kegiatannya bersama semuanya, pengecekan ini jangan sampai istilahnya jadi keresahan di tengah masyarakat. Makanya dengan ada kegiatan sosialisasi ini jangan sampai ada nanti kekhawatiran, ketakutan, keresahan di masyarakat. Jadi khawatir bahwa nanti seperti kayak wabah COVID virus. Makanya untuk itu kita harus lebih ke masyarakat memberikan sosialisasi, pemahaman kepada terutama yang mempunyai ternak, baik itu sapi, domba, kerbau, itu bahkan babi juga masuk. Begitu kami terjun ke lapangan ini untuk memastikan bahwa hari raya kurban ini bulan tadi dengan adanya mendekatin hari raya kurban ini, Idul Adha ini, jangan sampai nanti dari para peternak-peternak ini menjadi korban kejahatan. Itu banyak modus-modusnya ya, seolah-olah mau membeli buat kurban tapi ternyata besoknya pada hilang. Itu makanya kita antisipasi segi keamanannya juga, kandang itu harus terjaga. Ada orang asing yang dari sana
tolong nanti tanyakan, periksa, minimal tahu identitasnya lah, pinjam KTP-nya ini orang mana gitu. Modusnya pura-pura mau beli, nawar-nawar tapi nggak jadi, tahu-tahu malamnya udah hilang. Itu perlu dibantu itu juga, ini banyak kejadian yang kayak juga sampai dari korban. Terus selanjutnya untuk masalah apa sih PMK itu, penyakit mulut. Sebagaimana tadi sudah tersampaikan oleh Bapak Kapolsek terkait sosialisasi tentang pentingnya kewaspadaan PMK, penyakit mulut dan kuku yang menyerang pada hewan ternak, sapi, kambing, domba, kerbau, termasuk babi, ya, yang punya kukunya bercagak, itu wabah PMK nyerang terhadap ternak tersebut. Nah, perlu diketahui awal mula adanya PMK itu dari provinsi Jawa Timur, Pak, di 4 kabupaten mulai awalnya menyerang. Antaranya yaitu Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Ternyata dalam kurun waktu 2-3 minggu, hampir 1 bulan inilah, wabah penyakit PMK itu menyebar luas. Tadi kata Pak Kapolsek ini wabah nasional. Ternyata memang sudah nyampe ke Jawa Barat, Pak. Jawa Barat sudah terserang, tertular, dan terduga akibat PMK ada 19 kabupaten dan kota. Di antaranya yang dekat, tetangga, Indramayu, Kuningan, Cirebon, Sumedang. Otomatis Majalengka geus kakurung, Pak. Geus kakurung. Geus tinggal ngasupkeun lah teh mah. Lamun dinu main bola, geus kakurung. Tinggal ngasupkeun itu bener. Tapi mudah-mudahan sekalipun Majalengka tertingkar penyakit PMK, mudah-mudahan ke Majalengka mah ulah. Geus cukup lah geus saja. Mudah-mudahan Majalengka tidak masuk dalam kategori wabah PMK. Ya Pak ya. Anu kahiji mulutna sungut sapi, mulut sapi bengkak. Eta lamun dikorehkeun di calangakus gitu. Jadi jika orang sariawan kayak gitu. Sariawan. Terus air liur berlebihan alias ngeces ngecelak. Terus anu katilu nyerang pada susu mbak anu awewena nu betina, susu awewe timbulna susu bengkak. Anu kaopat PMK nyerangna karena suku kaki, kuku bisa terkelupas, bisa molonyon akibat luka si kaki anu dekat kuku pas seputar kukuna bisa lepas. Nah itu ciri-ciri apa ya? Antisipasi sementara bapak-bapak kudu ngabersihan kandangna kudu dibersihan lah di kotoran. Itu hiji. Anu kedua, setelah kandang dibersihkan semprot ku desinfektan. Pada COVID deh Pak, ya semprot itu. Nu katilu bisa disemprot ku E4, jangan hilangkan bau supaya teu bau kandang. Ku E4 biasa Pak. Aduh, cenah hararese dengan obatna bisa ngaracik sorangan, bisa meracik diri sendiri. Apa bahannya? Padadang jeung naon padadang? Backlin, pemutih baju. Ya, bisi baju kotor ku backlin bisa bersih. Perbandingan sabaraha? Saliter cai, saliter backlin. Tapi nya ulah kabeh deh.
Backlink teh mahal. Mahal. Nya ka hiji mah nya ka loba teuing. Nya kadang hiji mah 1 kilo. Dikira-kira bae lah. Kira-kira. Paling sate ge cukup beureun lah nya. Sate ge cukup. Nah itu ciri-cirinya apa nya? Antisipasi tadi. Karbol yang bisa. Maka anu terpenting bapak-bapak para peternak sapi, domba, munding bisa aya. Nu terpenting bapak-bapak ulah panik. Tenang, enjoy, naon sabab PMK henteu menular ka jalma. Tidak menular kepada manusia. Ya, tetap hewan jeung hewan deui. Tapi mudah-mudahan Majalengka terselamatkan dari PMK. Terima kasih atas sambutan dan arahannya dari Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian. Yang kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara pokok. Ya iya, sebenarnya mah acara teh ya PMK ya, sosialisasi penyakit mulut dan kuku yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh Bapak Soeharto, Bapak Presiden RI yang keberapa? Kedua. Untuk sementara Pak Ato aja dulu lah. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ato. Nanti menambahi saya lah. Panas teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke sana Pak Ato. Waalaikumsalam. Jangan saya mau kajian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan seyogianya mohon izin Pak Kapolsek. Sebenarnya ada yang bisa kesiapan, tapi apalah kata perlu tindak lanjut yang sangat perlu sistematis sistemik. Terima kasih Pak Wahyu sekali lagi yang kami hormati Pak Kapolsek Kecamatan Jadi 7 beserta anggota yang kami hormati Pak Babinsa yang siaga terus 24 jamnya Pak. Tapi jam-jam nama khusus tertentu aja ya. Ya, maksudnya kalau kita sesuai tupok mah ya, kapan istirahatnya. Kalau sesuai buku Seperti kan, itu, itu Pak kan Tarzani. tugas kita banyak. Iya. Ya selebihnya dikembalikan ke yang Ke punya yang pemerintahan, punya masyarakat itu aja. Siap. Kepedulian buat keamanan kita Pak. Aplaus buat Pak Babinsa, Pak Tarzani. Yang kami hormati pula Pak Koordinator, Pak Supervisor, beserta rekan-rekan para penyuluh yang ada di PPP Kecamatan Jadi 7. Yang kami hormati pula Bapak Ketua Kelompok Ternak Suka Makmur yang ada di Jatiraga beserta anggotanya dan perwakilan para ternak yang lainnya, baik itu sapi ataupun domba. Betul Bapak-bapak, apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek sebagai tadi pembuka pada agenda hari ini disambung oleh Pak Koordinator bahwa pada saat hitungan tidak lama di 1 bulan Pak dari mulai April kejadian sangat luar biasa ini menyita perhatian pemerintah Pak. Sampai tadi pertanyaannya, teknaon Pak Kapolsek dan jajarannya, teknaon jeneng Pak Babinsa dan jajarannya, araya di kandang. Ini menandakan bahwa ada perhatian yang serius, ada perhatian buat kita semua Pak. Jangan sampai nanti apa yang disebabkan akibat wabah, boleh dikatakan wabah Pak, bencana di luar alamnya Pak Kapolsek, bahwa ini adalah penyakit yang sangat, kalau boleh dikatakan Pak, di negara lain pun sangat takut dan miris para peternak di luar negeri Pak. Catatan Indonesia ini bebas dari penyakit ini Pak. Hitungan sekarang masuk ke kita Pak, 30 tahun lamanya kita aman PMK Pak. Luar biasa sebagai hamba ataupun makhluk ya Pak ya. Kalaupun ada istilahnya musibah harus apa dikata gitu. Yang penting barangkali dalam hal ini sudah terjadi seperti ini Pak. Mungkin kita harus ada
kesiapan dan kewaspadaan. Seperti itu, Pak. Bagaimana waspadanya kan pertanyaannya. Bagaimana kesiapannya? Kita minimal harus mengenal dulu mungkin. Yang kalaupun tadi dikatakan kalau kita bertarung dengan lawan, kata Pak Bubinsa, harus tahu ya musuh teh kumaha, kelebihan dan kelemahannya. Barangkali gitu Pak ya, kurang lebih. Nah, PMK, penyakit mulut dan kuku, ini disebabkan oleh virus, Pak. Yang mana yang namanya virus susah obatnya. Hese dikendalikan apa tersani? Pak Kasdi, hese nu namina virus. Di tanaman pangan, padi yang disebabkan oleh orang tawereng. Orang. Sehingga itu orang hejo menusukkan ketika jarum ininya mengisap kepada tanaman padi, bijil rumput kerdil itu mengeluarkan virus hese. Ya Pak, orangnya virus Pak hese. Nah, jadi bagaimana untuk berupaya mengendalikannya? Pertanyaan seperti itu Pak. Kementerian Pertanian untuk segera mengupayakan solusinya seperti apa. Berpengalaman kepada kemarin COVID, ya Pak, virus itu adalah dengan sebagai pencegahan, sebagai sebelum pengobatan kita harus tetap menjaga kesehatan kesehatan hewan ditunjang oleh apa? Ada beberapa faktor sepertinya ya, asal bibitnya yang bagus, cara pemeliharaannya yang benar, dan kandangnya yang seperti yang tadi Bapak Koordinator sampaikan, dengan penyemprotan pektan ya, agar tetap menjaga kebersihan kan, dengan pola makan sapi yang benar, mbe anu bagus, patarsani nutrisina, mudah-mudahan memberikan imun kepada ternak urang Pak. Salah satunya seperti itu Pak, belajar dari COVID lah. Hanya tadi antar penyerangannya, penularannya ini hanya ternak ke ternak Pak. Jadi ketika ada yang terjangkit sudah terserang, menyerang lagi umpama karena sama bibit atau bapaknya, ya indukannya, ketika itu bisa menular ke anak ataupun ke luar kandang. Konon katanya si virus ini lebih dahsyat daripada virus kamari. Dari daya ketahanan suhunya mampu hidup di suhu 70 derajat Pak. Jadi lamun dinu panas ge senengeun teu paeh. Mampu lamun dibersihinkeun teh oh nya 60 kilo Pak eta. Hiberna si virus eta. Untuk makan. Halo guys, ini kebetulan ada kegiatan mau sosialisasi PMK guys. Ini ada di kandang ternaknya Desa Jatiraga yang luar biasa. Ini sapinya masih penuh tiap kamarnya guys, hebat. Ini punya Bapak ya? Oh iya. Ada berapa ekor nih? Banyak nih kelihatannya. Ini Pak kelompok Oh, kelompok ya, kelompok ternak ya. Apa namanya? Sukamakmur. Sukamakmur ya. Berapa anggotanya? Kita 10 orang. 10 orang. Dan ini dapat bantuan dari Kementan pada tahun 2020. 2020. Akhir lah bulan Iya, 11 berarti tanggal 10-an lah. iya. Ke Desa Jatiraga. Iya. Dan sekarang kebetulan ada semerbak isu yang datang ke negara kita Pak. Ada harus kehati-hatian, waspada tentang penyakit yang disebut PMK. Udah dengar PMK Pak? Ya dengar sih. Dengar. Ada sebagian liputan-liputan dari televisi Pak ya, kita Televisi. mengikuti lah. Mengikuti, Iya. alhamdulillah. Syukurlah ya, insya Allah
nanti akan kita bahas juga sedikit lebihnya ataupun apa ya, minimal kita istilahnya tuh kehati-hatiannya, waspadanya yang kami ingin sampaikan. Mudah-mudahan di kita ini bebas dari penyakit yang tadi Bapak lihat di TV-TV tersebut ya. Oke, makasih Pak. Dengan siapa namanya Pak? Saya Kasdi, Pak Tasdi ya, kelompok ternak Sukamakmur, Desa Jatiraga, Kecamatan Dituju, Kabupaten Majalengka. Oke, ya, oke guys. Bagaimana tanggapan Pak Kuwu dengan kehadiran BPP udah ada di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Dituju ini, khususnya untuk di Desa Rentegan Wetan, Pak Kuwu? Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BPP yang sudah studi kiranya memperhatikan tentang ternak yang khususnya di Desa Rentegan Wetan, umumnya di Kabupaten Majalengka. Nah, untuk itu saya sangat-sangat terima kasih dengan adanya petunjuk teknis demi menjaga kesehatan warga Desa Rentegan Wetan. Nah, dalam hal ini saya atas nama pemerintahan spontan, tadi apa yang salah satu penanggulangannya dengan melalui disinfektan, kami desa pun ikut partisipasi karena untuk warga sendiri. Yang mungkin pada saat ini terus tadi tentang menunjuk mengingat tentang penjualan hewan, ya, hewan pemeliharaan. Kami akan menyampaikan. Kami juga dari kepolisian Pak ya, juga di mohon maaf Pak ya, mungkin pakainya aja. Mohon izin Pak ya, kami dari kepolisian juga itu perintah pimpinan atas itu harus selalu mengecek kondisi atau keadaan hewan yang dipelihara oleh bapak-bapak. Nanti bapak-bapak jangan kaget dan jangan takut kok ada polisi datang ke rumah saya ya. Jangan takut, jangan kaget ya, itu tidak ada efek apa-apa, cuma kita mengecek apakah hewan yang dipelihara bapak itu sehat atau tidak ya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Bapak-bapak yang masih hangat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta para perangkatnya, juga rekan-rekan penyuluh. Dan tak lupa bapak-bapak, ada ibu tadi ya? Ada ibu. Yang saya hormati pula, pertama-tama mari kegiatan tentang sosialisasi PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Kan? Namik? Oh, ya. Saya bantuan. Barangkali ada bantuan di peternakan kalau sapi atau naon itu ternak makan. Oke, ya, Bapak ini. Di Nusantara, mangga. Pak Kadul, mangga, Pak Kadul. Selain penyemprotan, apakah dari BPP tindakan untuk penyelidikan tindakannya? Oke, ya, sama. Ya, tiga, satu lagi, stop. Stop. Mangga, Mas, koordinator untuk menjawab. Akurat dari dulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi nama badu. Tani ternak kambing sami dihormat. Puji dan syukur panjatkan ke Allah SWT bahwasanya orang biasa ngumpul hariung dalam kondisi sehat walafiat, serta selawat bersalam agar tercurahkan kepada Sayyidina Nurul Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini sebelumnya Jasman kami mohon maaf karena jadwal yang diberikan oleh BPP itu siang
besok siang Jumat, tapi karena memang kondisi Bapak Jurang peternak kambing itu kalau pagi pasti tidak bisa dilepas karena aktivitas bangun, sehingga pada hari ini kami dipajukan jadwalnya pada malam hari. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Kepala DPP terutama ini terkait tentang PMK. Sebenarnya Pak, PMK itu ada dua Pak. Yang seperti kami ketahui itu matematik keuangan. Tapi karena ini menyangkut tentang pertanian, yaitu penyakit mulut dan kuku. Seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Pertanian sudah mengumumkan bahwa PMK itu sebagai penyakit pandemi, sehingga kami selaku pemerintah desa bersama BPP perlu menyampaikan berkaitan tentang PMK, karena memang penyakit ini penyakit menular Pak. Walaupun memang masih tergolong khusus ke hewan. Seperti yang kita ketahui bahwa Bajurang itu hampir memiliki banyak peternak, terutama kambing, sehingga perlu kewaspadaan untuk mencegah penyakit tersebut. Walaupun memang saya rasa sudah ada gejala di peternak Bajurang juga, tapi mungkin ini belum begitu parah Pak, sehingga yang baiknya pada hari ini informasi terkait tentang pencegahan ataupun hal yang lainnya nanti bisa disampaikan oleh Kepala BPP, karena Desa Bajurang Bapak Ahmad Basar. Untuk acara selanjutnya yaitu acara pokok penyampaian atau sosialisasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Untuk itu kami persilakan kepada koordinator Balai Penyuluhan Pertanian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Kecamatan Jatiluhur dan rekan-rekannya, yang terhormat rekan-rekan aparatur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat, tokoh para pengembara, semua yang hadir, anu sebelum berhormat saya mengaturkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanggil mengabarkan tertulis syukur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dina dengan dia orang biasa ngariung di Balai Desa Kadegan Kulon. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada alam yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak terima kasih kepada tim dari Kecamatan Jatiluhur yang mengatakan dari BPP yang telah hadir di Balai Desa Kadegan Kulon untuk menerangkan atau mensosialisasikan yang termasuk dalam PMK. Ya. Penyakit mulut dan kuku. Untuk keterangannya nanti dijelaskan oleh yang bersangkutan. Kami dan pemerintahan desa hanya mengantisipasi semoga untuk pengembala atau peternak kambing, sapi ada di kita, kalau babi memang tidak ada, untuk mengantisipasi masuknya hewan-hewan ternak tersebut ke kawasan Kadegan Kulon. Dalam hal ini, kesempatan ini dalam pengawasan karena memang keluar masuk karena di sini ada jagal, jadi masih dalam pengawasan. Untuk ciri-ciri nanti diterangkan oleh yang bersangkutan. Semoga untuk Kadegan Kulon tidak terjangkit hewan-hewan tersebut. Semoga dalam peternak
secepatnya tidak ada masalah. Amin. Karena dengan ada masalah itu mungkin ada beberapa acuan akan yang mungkin akan kembali sehat ya Pak. Kalau ada pun mungkin akan diobati, tapi mudah-mudahan jangan karena tidak tahu kita itu untuk deteksi, untuk ciri-cirinya. Mungkin kalau dikonsumsi mah mungkin ada akibatnya. Yang selanjutnya, karena ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, karena sudah zaman dengan canggih dengan ada media sosial, tapi kita belum tahu apa sih penyakit penyebabnya, apa sih akibatnya terhadap mengonsumsi daging tersebut. Yang untuk itu kami senantiasa menyerahkan sepenuhnya untuk menerangkan supaya di Desa Radegan Kulon tidak terkontaminasi penyakit-penyakit itu. Dalam kurun waktu mungkin karena sudah hampir dekat menurut informasi sudah sampai ke Sumedang, bahkan ada yang kecamatan Jatiluhurnya Pak di ujung jaya informasi. Nah, mudah-mudahan untuk Radegan Kulon janganlah gitu. Ya. Mungkin sementara itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternak hewan yang berkuku cagak. Cagak. Artinya apa saja yang berkuku cagak? Yang pertama yaitu sapi, kambing, domba, termasuk babi. Majalengka, DKP 3 bersatu, Jatiraga mulia, ternak sehat, Jabar